menyaksikan mampukah Alter Ego memenangkan pertandingan ini tanpa kesalahan atau bahkan Navi yang akan memaksa menuju ke game yang ketiga. Happy Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ngomongin untuk farming di awal menurut gua Alpha juga bukan tipikal yang farming lama sih. Tapi wow udah ditemenin tuh. Seperti biasa. Khaled job desk-nya Khaled nemenin jungle lawan. Ya, tapi sampai ada informasi bahwa Retribution pun digunakan membuat GB harusnya akan mencoba mendapatkan satu monster jungle. Yes. Mendapatkan keuntungan lebih agar nanti dia bisa lebih mudah untuk mencapai level yang kelima. Tapi kalau akan digerong pasti bakal sama. Wah nggak terbaca Wosipol ke atas. Dan X-Magic menerima damage yang cukup dalam sepertinya. Oke. Hampir di force flicker ya barusan. Tapi untungnya dengan Tenacity dia masih sadar dia tidak harus pakai flicker. Dia tidak harus terlalu terburu-buru. Tapi yang udah bakal kita menyaksikan di sini adalah kombinasi yang dilakukan Khalid dan juga sosok Valentina ini. Drills dan juga Hizuminya. Ini benar-benar on point sekali loh Profesor. Ini benar-benar mau bikin ini ya. Mid lanernya bonyok duluan nih sebelum adanya teamfight di area sungai ya. Tapi ini GB lama banget gak ngambil orange loh. Iya. Dia emang sengaja kayaknya tadi. Muternya jauh banget ya. Udah sempat muter dulu ya kan. Mendapatkan level 4 tanpa adanya orange buff mungkin. Dan sementara itu Nino juga membantu untuk mempercepat gerakan dari GB-nya sendiri. Sebelum adanya setup di area turtle. Karena di area turtle akan sangat penting sekali nantinya. Kehadiran dari kedua jungler dan Wosipol baru mendapatkan level keempat. Sementara GB dia makin mendekati level yang kelima. Karena dia unggul dari segi farmnya dan last hit yang tertuju ke area dari jungle. Ini ditahan nggak sih Lim? Memang gue setuju banget sama Lim. Agak cukup unik ketika orange buff-nya ini benar-benar lebih lama daripada biasanya. Tapi mungkin itu menjadi pertanda kah kalau GB ingin teamfight dengan ada orange buff dan lihat ke arah belakang X-Magic. Jadi target utama tapi tampaknya GB lebih konsisten karena dia tahu Turtle lebih mahal dibandingkan X-Magic untuk saat ini. Dia untuk harus saat ini. menangin darah aja kan, cukup gak harus komit untuk dapetin kill. Tapi sekarang ya dengan pattern yang bagus banget, ini harus penuh komunikasi loh. Orange-nya lama dan alpha-nya masuk ke jungle, itu bakal jadi mimpi buruk tapi free. Turtle yang pertama. Ya, tapi kalkulasinya tepat ya. Sesuai dengan apa yang kita bilang tadi bahwa level 5 akan sangat mudah didapatkan oleh GB dan Invade. No. Ini kalau didapatkan oleh GB, gak ada tindakan reaktif atau preventif. Ini bahaya banget sih. Oh no. Itu tindakan yang sangat berbahaya. Karena gak ada tindakan preventif dan Wosipol. Dia bakal sangat rugi dan dengan 100 Spear of Alpha aja dia butuh dapetin gold buff itu karena kalau tidak, dia udah nggak punya keuntungan sama sekali. Dan di sini rotasi yang mungkin tadi Lim, Profesor KB kita bersama-sama lihat. Kalau GB agak sedikit terlambat dengan orange buff, ini malah GB punya satu langkah lebih tinggi. Ini harus diagresifin sih, mau nggak mau badangnya harus ninggalin lane dulu. Tapi masih di menit 3, jadi serba salah juga. Kalau nggak pattern alfanya, lihat udah nggak ada jungle lagi untuk alfanya. Iya makanya dari satu langkah GB ini kalah. Jadi sekarang lihat berapa banyak keuntungan di tangan dari GB Lim. Ini serba salah sih, Ji. Balik lagi ya, mereka pakai hero scaling. Mid-nya farming, gold-nya farming. Mau nggak mau XP-nya yang harus ngalah. Mereka dua fighter, bawa Matilda mungkin akan ada kasus yang berbeda. Tapi kalau misalkan di tempo kayak gini, mereka sama aja ya nungguin kematian mereka sendiri. Iya, mid lane-nya nggak yang benar-benar bisa ngerusuhin ke arah dari GB ya. Jadi GB-nya benar-benar lebih bebas dan leluasa untuk farm. Dia bahkan bisa melakukan invade tanpa ada gangguan sama sekali. Menang dari segi last hit dan bahkan alfanya sekarang dari Wosipol yang harus mengejar ketertinggalan level. Ini cukup rare loh kasus seperti ini. Karena biasanya Alpha Matilda tuh jauh lebih dominan di early game dibandingkan dengan Joy yang apalagi kalau kita ngomongin kontes Retribution di Turtle. Ya karena kita tahu Alpha early game power. Dia punya true damage. Dia nggak butuh item banyak banget untuk bisa numbangin orang, Profesor. Masalah di mid-nya juga nggak sih, Ji? Ya. Ketika dijawab gitu sama Hijume yang datang untuk ngebantu, gue rasa Cecil belum bisa datang untuk ngebantu. Ya karena Cecil juga kan kita butuh hero scaling dan di sini kondisinya Kars memberikan informasi dan dia komit banget untuk melakukan rotasi supaya dia bisa membantu satu turtle yang sangat mahal. Tapi lihat di arah belakang sana, menuju ke arah belakang, satu point kill. Hampir saja didapatkan tapi Retribution dari Wosipol Sama-sama. gagal untuk mendapatkan purple buff. Dan kali ini kondisinya Wosipol juga nggak dapetin chance untuk bisa menuju ke arah Turtle. Kars coba untuk menutup ke arah sosok dari seorang Nino. Tapi CV, target utama mereka bakal lebih memilih untuk terhadap objektif. Shut up sudah didapatkan.
first item priority sudah dimiliki oleh sosok seorang Woshipal. Tapi dengan tidak ada satu barang Dreams dan mereka berhasil take over. Karam Turtle, first post dari Woshipal. Lihat GB bernyanyi di arah belakang, tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan di seorang GB. Bahkan Na'Vi sekalipun flicker forward defensif. Akan coba dipaksa, itu dia ritme dari Joy. The Rhythm of Joy from GB. Berhasil mendapatkan poin kill kedua yang sangat mahal. Meanwhile, CV, where are you going, CV? Nowhere to run! Nggak bisa kemana-mana lagi. Dan kelihatan banget nih timing Retribution yang sama tadi berarti sama GB. Ketika GB masih belum ready juga dengan Retribution, ya informasi untuk Alter Ego. Tidak ada Retribution untuk Woshipal. Dreams yang dapetin Turtle tadi mengubah segalanya 3.000 gold. Di menit yang kelima, CV tidak ada jalan untuk lari, nowhere to run. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mengungguli dengan 3.400 gold. Ais, kali ini tinggal ngongkang-ngongkang kaki. Kenapa? Berbeda dengan sebelumnya ketika dia head to head dengan adanya Harit. Dia early power yang sangat besar, tapi ketutup karena hero scalingnya. Ya, dan kebetulan ini lawan match-up-nya dua loh hero scalingnya ya. Ranger dan juga Sicilian. Dan yang dibilang Lim tadi, untuk perebutan di kontes Retribution Turtle, itu pentingnya yang didapatkan sama Dreams. Walaupun mungkin Dreams bonyok sekarang. Gak peduli. Safe. Tapi yang dipastikan dia dengan adanya kebonyokan ini, 1 poin dari flicker doang Profesor. Cukup di situ keuntungan mereka. Ya tapi mungkin balik lagi sih dengan adanya pertukaran yang sangat diuntungkan bagi Alter Ego, 4.000 gold lead. Ini angka yang sangat dominan banget di 6 menit awal kita, Lim. Iya, Skypier sudah jadi emang untuk CV ya. Tapi gue mempertanyakan untuk openingnya nih. Space dari CV untuk nembak gue masih belum lihat sampai sekarang. Ya nggak ada hero badan yang pasti ya. Terutama untuk badang kan. Dia tipe hero yang ngasih efek CC tapi untuk ngebadanin kayaknya nggak yang lama-lama banget. Dia butuh ruang sih. Karena Dia butuh belum ruang. support juga kan. Ya dia butuh ruang tembak. Pertama dia butuh ruang tembak. Kedua dia butuh ruang untuk X-Magic bisa bersinar. Dan ini problem yang sangat sulit untuk kita saksikan. Dan bahkan para pasukan dari tim Na'Vi. Mereka udah mendeteksi pergerakan restoran Dreams. Apakah ada team fight yang besar? Tapi Nino masih coba untuk bertahan karena dia sadar. Reset. Dengan satu buah Moskow Spear of Distraction udah mulai data dan bakal menancap ke arah 2 pemain para pasukan dari tim Na'Vi. Mundur mendadak. Fokus ke arah Turtle. Dan para pasukan dari tim Na'Vi. Mereka nampaknya masih mendapatkan satu poin kill atas Dreams. Nampaknya gagal. Quicksand got save the day for this time. 2 distraction frontliner dari Alter Ego, Nino dan Dreams. Benar-benar membuat pipi. Dan Hijome is back. Wow, nggak ada korban sama sekali. Bahkan nggak connect. Nggak connect apapun. Mereka reset turtle-nya tadi. Dengan adanya Dream seorang diri yang ngebuka vision mereka langsung ragu. Hampir aja itu masuk klip selama seminggu. Recall terus kena Spear of Alpha, Profesor. Ya, Tapi akhirnya panik dikit ya karena makanya dia pakai flicker ya. Wah, tapi buying time yang dilakukan sama Dreams dan Nino ya. Ini dua sosok pemain yang benar-benar mengganggu banget untuk kubu dari Alter Ego. Dan Na'Vi benar-benar tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun Lim dari tim fight barusan. Tidak ada korban jiwa, tidak ada yang bisa di-trade juga. Ini dominasinya over sih menurut gua. Iya. Di 8 menit ini 5.000 gold, perfect objektif. Tapi ya memang sih dari awal kita udah membahas soal winning condition dari Na'Vi sendiri. Defense. Iya, tapi yang gue suka dari 8 menit yang mereka lakukan, 5.000 gold ini, selain dari perfect turtle, lihat manajemen laningnya. Di arah bottom, di arah top, mereka manage itu tetap dengan luar biasa. Dan mereka cukup mengandalkan, oh kali ini kondisi di mana Hijumi punya power damage, Slim. Kalau Hijumi nggak ada power damage, mungkin akan ada jungle atau goldnya yang harus bareng. Iya, selama bisa bertahan gua rasa ya Na'Vi akan tetap punya winning condition. Tapi masalahnya kalau terlalu jauh goldnya itu bisa bertahan apa enggak, ditabrak takutnya. Dia fokus banget sih kali ini untuk mendefense ke arah tengah. Karena sadar satu-satunya bisa coba untuk mempertahankan dari invade jungle yang luar biasa dilakukan Alter Ego ya satu turret di tengahnya ini. Ya tapi masalahnya Dreams udah ready juga nih dengan menggunakan flickernya. Dan itu gampang banget buat di follow up sama AOG, Avatar of Guardian dari Gatot Kaca. Sehingga kayaknya mid lane pun kayaknya gak aman-aman banget dari Khalid dan Gatot Kaca combo. Oke, defense kembali terjadi. Lagi dan lagi Purple bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Dan kita lihat setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Na'Vi untuk mendapatkan Hijumi. Apakah berhasil? Tapi nampaknya Nino di depan sana. Berhasil ditangkap para pasukan dari tim Na'Vi. Dengan damage tambahan. Dan bahkan Avatar of Guardian untuk cabut dari jeratan tim Na'Vi itu nggak mampu. Dan kali ini kondisinya adalah mereka punya mata, yaitu Dreams. Tapi Dreams
kuat nggak lama-lama di atas sana. Tapi kayaknya nggak bakal setup juga sih, Ji. Mereka ada di kondisi yang lumayan kalah. 5.000 ya? Mereka harus beli waktu dulu perlahan. Apalagi kayak, oke Alphanya pegang Lord, siapa yang mau DPS? Bawa Granger kah? Atau mereka mau bawa Cecilnya kah? Itu bakal nge-show posisinya juga. Jadi lebih baik farming. Oke, tapi informasi yang didapatkan oleh Hais adalah 2 player di arah bottom lane. Dan kalau 3 player di atas show, wah itu beda cerita, Be. Wah, ini Mereka pasti- akan dimakan pasti. Iya, tapi sambil mencari informasi juga di area mid lane, lihat Hijume. Dia scouting juga di area river bawah biar nggak ada yang hadir ke lane-nya Hais, biar Hais bisa hadir nanti dengan Spirit of Destruction. Oke, jujur ya, ketika nggak ada Loi, malah permainan boost mereka lebih bagus. Agak unik ya. Ya mungkin lebih Awareness-nya malah muncul sekarang. karena ada detektornya kan dan Oh, Kars. dan ini Kars akan coba terperangkap atau tidak, dan bakal dapat orang gantiannya. Gagal untuk mendapatkan siapapun di depan sana. Nino membawa para pasukan dari tim Alter Ego. Bakal coba untuk melawan Sony Out. Menuju ke arah depan, Kars terperangkap. Hilangnya Kars, tidak ada power lagi dari Retribution yang berhasil dapat oleh KB. Tapi Drift, lihat, flicker, defensifnya gagal. Meanwhile Hais terkena double kill, membuat para pasukan dari tim Navi mereka berhasil mendapatkan dari stakeholder yang dimiliki dari Skyfisher. GB. Thresholdnya nggak baik, tapi GP! Almas is never enough. Mencoba untuk bertahan. Dia bisa terus sakit beli ke defensif dan itu dia Hijume. Berhasil men-shutdown CV. Setidaknya at least membuat para pasukan dari tim Navi mereka terhentikan pergerakannya. Meanwhile, dengan Spear of Alpha yang on point, Nino masih belum bisa didapatkan. Para pasukan dari tim Navi ke distrik dengan adanya team fight yang terlalu panjang. Hingga stacking minion di mid dan di arah top lane berjalan dengan sendirinya. Ini tenang banget CV tadi. Jadi kejar Joy dengan stack full. Tapi tenang banget bermain dengan Rhapsody-nya, dengan Death Sonata, bahkan dengan Flickernya. Seenggaknya Navi dapetin point kill. Iya, dan lihat threshold yang dimiliki dari sosok seorang Skyfisher. Yang di tangan dari seorang CV. Kali ini agak sedikit berkurang. Karena tadi langsung nge-push Profesor dengan double kill ya. Iya, otomatis ngebuat GB walaupun tumbang ya, tapi ada pertukaran yang cukup adil lah setidaknya. Chive. Tapi memang untuk menangkap Chive ini kayak effortnya luar biasa dari Alter Ego. Jadi mereka harus hati-hati nih untuk beranjak masuk ke dalam pertahanan Navi. Mereka butuh dobrakan yang lebih kuat lagi karena ada Cecilian, ada Granger. 2 tipikal hero yang bisa memberikan poke damage dari jarak jauh dengan tipe burst damage. Ya kalau jujur, kalau menurut gue pribadi sekarang Avatar of Guardian ini penting banget ketika 3 player dari tim Navi udah terlihat tidak ada flicker sama sekali. Kayaknya harus, mau nggak mau Nino harus mau mati sih menurut Iya, gua. setuju. Kok paksa tim fight-nya di area sungai aja dibandingkan dengan di area high ground? Biar sempit. Ya, biar sempit, biar lebih mudah juga untuk Regin Sandstorm-nya, untuk AOG-nya juga. Karena kombinasinya belum kita lihat nih Lim dari tadi Lim. Biasanya kita kalau udah lihat Khalid Gatot Kaca, wah ini Double. udah tinggal adu chemistry bahasanya. Kayak megangin depannya gitu kan. Iya. Resistance Storm kayak lebih gampang kena juga. Dengan Flicker apalagi kan, lebih gampang kena, bisa Betul. di-follow langsung dengan EOG. Wow, sandwich-nya bagus sih posisinya untuk Alter Ego. Ya, Mereka tahu kalau misalkan kondisinya mereka bisa dapetin objektif secara gratis. Makanya mereka mencoba untuk menguasai 2 wave sekaligus. Di Ya. bagian top lane dan juga mid lane. tapi di sana Vince crack-nya untuk sosok seorang. Oh, Vincent itu gak worth it sama sekali. Spear of Destruction jangkut. Berhasil mendapatkan point kill kan, tapi nampaknya tidak. Sedikit saja miss, tapi jujur ya. Tadi Kars ngebuka Vince crack-nya untuk Dreams, itu gak worth it. Dia harus kehilangan ultimate, dia harus kehilangan flicker. Hampir saja mereka termakan dengan sandwich. Chance untuk mereka kalah di menit tadi itu besar sekali. Dan bukan cuman dari Kars yang Flicker. Hanavi juga ngebuang Flickernya tadi. 2 pemain flicker ya dari Navi ya. Otomatis ini membuat dan juga membuka tim fight nanti di area Lordnya semakin lebih manis bagi Alter Ego. Keuntungan 4.000 gold lead. Sekarang Navi yang lagi kebingungan gimana caranya untuk membalikkan keadaan ketika top lane juga bakal dipush sama Hais. Mereka komit. Oke, apakah Wait, mereka akan wait. coba komit? Apakah Lord akan didapatkan? Dan ini dia Lordnya berhasil didapatkan, berpasukan dari tim Navi. Hais, Window Major gagal dan Avatar of Guardian masih bisa dihindari. Berpasukan dari tim Navi berhasil mendapatkan S-Matching. Meanwhile dengan adanya Regin Sandstorm double kill di arah bottom lane. Harus didapatkan looking for triple kill. Dan lihat Lordnya menjadi sia-sia membuat para pasukan dari tim Navi mereka nggak bisa mundur mendadak KB. Sekarang Tomout, Washington masih terlalu kuat berserangan terus di depan sana. Bahkan Hijume is coming. Di sini tidak ada yang bisa dihentikan dari sosok seorang Washington. Terlalu kuat. Washington tepatkan para pasukan dari tim Navi mereka membalikkan keadaan dengan adanya GB, the last man standing. Apakah epic comeback akan terjadi kali ini? Dan lihat targetnya menuju ke seorang Hanafi. Oh, Membuat GB, really? GB 1 versus 2. Mampukah bertahan tapi Spear of Alpha-nya miss. Almost is never enough. Dan GB! What the on play! Ter-on play!
secret recipe from Alter Ego. Mereka bisa bertahan dengan satu buah eksekusi yang berani tadi. Navi komit terhadap Lord. Mereka memperpanjang nafas mereka sekarang. Bahkan lihat dari goldnya mulai tertarik. Harapan mulai muncul untuk Navi. Iya. Sebuah team play yang sangat manis di bagian bottom lane tadi dari Alter Ego. Dan terakhir tinggal bagaimana individual skills yang ditujukan oleh GB. Dia menunjukkan bagaimana kelasnya dengan Dutch dari Spear of Alpha dan langsung dibalikan dengan Electrifying Beats. Oh my god, 2 lawan 1 situation. Outplay, ter-outplay. Wah, ini outplay yang sangat-sangat mungkin kecil ya gerakannya ya. Kayak cuma Dutch dari Spear of Alpha. Tapi lihat dampaknya. Woshipol jadi kurang dari segi damage build-nya. Dan itu yang membuat gerakannya jadi sia-sia untuk Navi. Lord-nya pun jadi Lord giveaway, tapi Tadinya enggak. decision-nya udah oke banget untuk Navi. Tapi tadinya enggak, ya kan, Be? Tadinya dia dapetin 3, itu enggak Lord sia-sia sampai akhirnya ter-outplay. Sampai nggak ada trade lagi ya kan. Dan ternyata trade-nya masih berlanjut dan trade tersebut menuju ke Woshipol. Kalau tadi kasusnya GB balik misalkan nih, terus kayak Navi nggak tumbang lagi, kayak best turret mungkin bisa jadi Pasti sih. Pasti dapet. Tapi udah celah pasti. ya, celah untuk Alter Ego juga nih. Ambil Hijume dan Woshipol akan berdansa ria. Queen's Wing Warx tanpa anti-regen selain Hijume. Kita ngeliat tadi kena alasan kenapa Woshipol bisa bertahan begitu lama di team fight tadi. Selain ada Matilda, Enggak ada anti-regen. nggak ada anti-regen selain dari ya Hijume. Glowing one only ya. Sementara kalau kita lihat untuk Roamer dan juga EXP sekarang memang rata-rata untuk tertuju kepada item-item defense agar dia bisa bertahan hidup lama. Jadi Hijume benar-benar harus memperhatikan positioningnya. Jangan sampai dia terkena damage yang begitu masif dari kubu Navi. Karena goldnya sekarang udah mulai mengejar nih dari X-Magic. Dan semakin lama game berjalan, damage dari X-Magic juga akan semakin lebih dominan. Karena dengan adanya Sicilian dan Night King itu kayak menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Dan jangan lupa juga untuk zona sih. Itu tadi fatal banget misplay dari Alter Ego. Mereka kelepasan sampai Lordnya nggak bisa kepegang. Map awareness yang nggak ini ya, nggak bisa ditunjukkan karena mapnya buta tadi, kosong, gelap, tidak ada apapun yang bisa diberikan. Tapi balik lagi dengan komit mereka dan kalkulasi mereka terhadap Lord tadi agak cukup baik sih dari tim Navi. Itu menunjukkan kalkulasi calling yang menuju ke arah Lord tersebut. On point sih Prof tadi. Karena gamblingnya Pak sama waktu. Oscar sakit banget. Dia udah nggak bisa nahan KB sih. Lihat dengan terlalu banyak magical damage dan bahkan kita lihat di sini pasukan dari tim Alter Ego mereka mencoba untuk fokus melakukan zoning out terhadap seorang Woshipol. Nino standby dari depan sana. Perpasukan dari tim Navi mencoba untuk datang kembali tapi lihat dengan ada Lord didapatkan defense-nya komit. Mereka kehilangan seorang SPG dan flicker ke belakang membuat perpasukan dari tim Navi tidak ada lagi power of defensive. Ada baiknya disengage. Mereka harus defend di balik dari turret mereka, high ground aja. Kalau mereka keluar dari turret dengan adanya Lord di tangan dari tim Alter Ego ini berbahaya. Oke, jangan lupa nih, udah mengeluarkan flicker juga dari X-Magic. Satu informasi yang bagus banget tadi, Nino hampir tumbang, tapi selama nggak tumbang gue rasa masih fine. Nggak masalah. Dan sekarang kembali ke winning condition dari Navi. Defense, mampukah Navi? Defense, karena udah masuk di menit yang termasuk late game juga. Betul. Gue rasa damage dari Sicilian udah harus diperhatikan. Ya, harus dipertimbangkan juga ya untuk cara defense-nya juga. Jangan sampai mereka menerima damage output yang terlalu banyak. Karena ini bergantung kepada frontline dari Navi juga. Ada Woshipol, ada Hanavi juga, dan Kars. Karena sekarang 3 frontlinernya udah pasti bakal terkena damage yang tinggi sekali dari efek Wishing Lantern yang dimiliki sama GB. Oke, tapi nampaknya di depan sana perpasukan dari tim Navi. Kali ini mereka agak sedikit ke distract dari top lane. Riz, Kertu Maut. Avatar Guardiannya for nothing. Mencoba untuk menyelamatkan Trim. Tapi di depan sana perpasukan dari tim Navi. Terkena damage sangat cukup besar. X-Magic. Tidak bisa dibendung dan itu dia tamparan keras dari BF Impact membuat perpasukan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Menurut saya, kalau mereka mau masuk seperti tadi, mau tidak mau, sekalian komit. Avatar of Godin dan juga Raging Sestrom. Barengan Kalau ya? iya barengan, kalau satu-satu seperti ini, X-Magic masih punya ruang. Dan ingat, Matilda memang bisa menyelamatkan, tapi cuma satu orang penumpang yang bisa diselamatkan. Kayak ada sedikit kontradiktif gak sih Lim kayak play-nya? Gue ngeliat tadi ada informasi kan X-Magic no flicker kan. Iya. Mereka sebenarnya bisa komit tadi bareng Joey seenggaknya. Iya, makanya. Megangin sedikit. Tapi harus Beli bareng waktu nih. Ya, tapi kayak Dreams-nya defensif, Ninonya mencoba untuk ofensif. Ini kayak sebuah play yang berbeda dalam satu tim yang sama dan mungkin perlu dipertimbangkan kembali bagaimana cara mereka masuk ya bersama dengan Lord mungkin nanti atau jangan-jangan mereka ingin memaksimalkan Lord Evolve.
agar daya dobraknya jadi jauh lebih galak. Karena aku merasa kayak tadi Lordnya masih enhance, tapi emang bakal punya power yang cukup untuk bisa mendobrak bagaimana base turret. Tapi di top lane base turretnya sudah hancur, jadi menurutku emang butuh banget yang namanya power dari Lord Evolve. Apalagi mengingat Alter Ego, mereka finishing touch-nya ini agak bisa dibilang kasar, tidak halus gitu. Iya, landingnya dia nggak soft ya. Nggak soft landing dia. Oke. Tapi masalahnya sekarang Gold masih dipegang Alter Ego. Walaupun level udah mulai sama dan item mulai sama. Harus berbeda sih gameplaynya. Di awal mungkin ya Alter Ego mungkin 2 orang bisa lawan 5 orang. 2 lawan 3 itu masih oke. Dan sekarang menurutku udah nggak bisa. Gue belum melihat impact dari Moskovnya High sih untuk saat ini. Dari tadi tidak ada damage piercing ke arah belakang. Dan dia masuknya terlalu tengah. Jadi menurut gue ini udah mulai penting. Kenapa gue mulai penting? Lihat stack dari Cecilian udah mulai 300 dengan kondisi dia hanya tumbang sekali. Dan dia punya Winter Crown kali ini. Bakal lebih sulit untuk bisa dimakan sama GB. Dan kalau GB salah nginjekin ritme temponya dengan ada Winter Crown di sana dan GB terperangkap kena shutdown di tengah sana tanpa ada Winter Crown, Profesor, kasusnya langsung bisa berubah loh. Iya. Apalagi di sini GB nggak punya Winter Crown. Oke, tapi lihat GB di sana bakal coba untuk menarik kah? Dan nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka masih belum bisa memberikan informasi di mana Dino bisa dapetin dengan Avatar of Guardian. Ini adalah saatnya karena Dream sudah terlalu dekat dengan para pasukan dari tim Na'Vi. Wah, si Paul target untuk seorang Dream terlalu sakit yang bisa diberikan. Tapi lihat karena Avatar of Guardian berhasil mendapatkan 2. Magic Session karena belakang membuat X-Magic flicker power defensif. Tapi lihat GB! Flanking GB! Berhasil mendapatkan 1 poin tapi nampaknya di depan sana GB. Harus tumbang dengan adanya Immortality. Masih coba untuk bersasa dengan adanya 1 Winter Crown. GB terperangkap tapi nampaknya shutdown! Finally! Di tangan para pasukan dari tim Na'Vi. Oh no, 50 detik kali ini Na'Vi. Mereka membalikkan keadaan Alter Ego. Kehilangan 3 member mereka dengan waktu yang lama. Apakah mereka mampu mempertahankan base mereka di depan mata, di depan sana para pasukan dari tim Na'Vi langsung paksa menuju ke belakang. Hijube menjadi target utama. Tapi nampaknya 1 wave tidak bisa diberhentikan. Ini bencana! What the epic comeback from Na'Vi! 1 garis lurus Na'Vi membalikan